Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim, umur saya 18 tahun, alamat saya di Jalan Haji Poleng nomor 24, Jurang Mangu Barat, Pondok Aren. Saya berasal dari kelas 01 TPLP 009. Di sini saya ingin membahas tentang pertemuan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 12. Yang pertama ada pengenalan komputer. Pengertian dari komputer. Komputer berasal dari bahasa Inggris, yaitu compute, yang berarti menghitung, dan computing, yang berarti mengoperasikan atau menggunakan mesin untuk melakukan proses perhitungan. Pengertian secara umumnya, komputer adalah seperangkat alat elektronika yang dapat menerima masukan input dan melakukan pengolahan data atau proses untuk menghasilkan keluaran atau output berupa informasi yang berguna dan bermanfaat. Komputer juga memiliki beberapa generasi. Yang generasi pertama pada tahun 1951 sampai 1958 hingga generasi yang terakhir tahun 1979 sampai 1980. Selanjutnya ada tokoh-tokoh perkembangan komputer. Yang pertama yaitu ada Charles Babbage pada tahun 1982 yang biasa disebut dengan The Grandfather of Modern Computing, mengajukan bahwa satu mesin untuk melakukan perhitungan harus terdiri dari atas 4 elemen. Yang pertama, input device, yang kedua, memori, yang ketiga, central processing unit, dan yang keempat, output device. Selanjutnya ada CPU atau Central Processing Unit. Pengertian dari CPU. CPU adalah seperangkat alat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Prosesor sering digunakan untuk menyebut CPU pada umumnya. Adapun mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket sirkuit terpadu tunggal. Sejak pertengahan tahun 1970-an, mikroprosesor sirkuit terpadu tunggal ini telah umum digunakan. Kemudian ada komponen dari CPU. Yang pertama ada unit control. Kemudian yang kedua ada register. Dan yang ketiga ada ALU atau arithmetic logic unit. Unit control adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. Yang kemudian register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan atau instruksi yang sedang diproses. Kemudian ada bagian-bagian dari CPU. Yang pertama ada power supply, yang kedua motherboard, yang ketiga hard disk, kemudian prosesor, VGA card, CD-ROM, kabel data, LAN card atau local area network, dan juga kabel UTP. Kemudian ada dampak positif dan negatif dari teknologi. Dampak positifnya yaitu saya dapat memperoleh banyak informasi dari dalam negeri maupun luar negeri melalui teknologi pada zaman sekarang ini, agar tidak ketinggalan info yang terjadi pada baru-baru ini. Kemudian dari media sosial, saya dapat memperoleh teman-teman baru dari berbagai macam media sosial. Salah satunya adalah Instagram. Dampak negatif dari teknologi. Banyak konten-konten atau tayangan yang tidak layak untuk anak kecil, namun anak kecil bisa mengakses konten tersebut sehingga anak tersebut memiliki pikiran yang negatif di dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya seperti konten tawuran dan lain-lainnya. Dan juga maraknya penipuan online, karena sistem belanja online kita hanya dapat melihat barang yang ditawarkan melalui foto saja, tidak melihat barangnya langsung atau sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada penelitian di dalam dunia teknologi. Teknologi di zaman sekarang ini memang sudah sangat canggih dan memiliki banyak manfaat di dalamnya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, teknologi diciptakan untuk memudahkan berbagai hal, baik yang rumit maupun yang mudah sekalipun. Teknologi juga sering disamakan dengan sains. Dari tahun ke tahun, perkembangan dunia sains maju sangat pesat dibarengi dengan penemuan-penemuan teknologi yang menunjang kecepatan penelitian di dalam bidang sains.
Dari teknologi ini, para manusia berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita. Misalnya dari teknologi ini, manusia dapat meneliti berbagai macam benda hidup seperti hewan, kemudian manusia dan lain-lainnya. Contohnya seperti alat-alat yang ada dalam kedokteran. Alat-alat tersebut mampu mendeteksi berbagai macam penyakit, virus, dan banyak macamnya, sehingga teknologi seperti ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia sehari-hari dari hal-hal yang tidak ada sebelumnya. Salah satu contoh penelitian dalam dunia teknologi yaitu penelitian dari NASA melaunching Parker Space Probe yang akan menjadi misi pertama ke matahari, bahkan di dalam inti dalamnya, yaitu pesawat ini diberikan pelindung komposit karbon 4,5 inci yang bisa menahan suhu di luar pesawat ruang angkasa yang mencapai hampir 2.500 Fahrenheit atau 1.377 Celcius. Dikutip dari situs resmi milik NASA, Parker Solar Probe akan melakukan penyelidikan ilmiah di dalam area berbahaya dari radiasi panas dan matahari yang sangat kuat. Pesawat ruang angkasa ini akan terbang cukup dekat ke matahari. Untuk menyaksikan kecepatan angin, matahari naik dari subsonik ke supersonik dan akan tetap terbang meskipun berada di tempat kelahiran partikel tenaga surya tertinggi. Selanjutnya ada memori, pengertian memori komputer. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Sering digunakan istilah store atau storage untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan penyimpanan disket. Tempat informasi untuk dibaca dan ditulis memiliki ragam jenis teknologi organisasi untuk kerja dan harganya. Memori ada memiliki dua jenis. Yang pertama, memori internal. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Contoh dari memori internal yaitu ROM, CMOS, dan juga RAM. Yang kedua ada memori eksternal, menyimpan data bersifat tetap atau non-volatil, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Kemudian ada input dan juga output. Input device berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contoh dari input device yaitu keyboard, mouse, touchpad, dan lain-lain. Yang kedua ada output device. Dalam sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer, output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Contoh dari output device yaitu ada monitor, kemudian printer, dan juga scanner. Selanjutnya ada SEM. Pengertian dari SEM. SEM adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. SEM merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dengan menginstal SEM, maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP, dan MySQL secara manual. SEM akan menginstalasi dan mengkonfigurasikannya secara otomatis untuk Anda atau untuk konfigurasi. SEM merupakan salah satu paket instalasi Apache, PHP, dan MySQL instan yang dapat kita gunakan. Sejarah SEM. SEM merupakan pengembangan dari LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. SEM ini merupakan proyek non-profit yang dikembangkan oleh Apache Friends yang didirikan Kai Oswald Seider dan Kai Vogelgesang pada tahun 2002. Proyek ini merupakan tujuan untuk mempromosikan penggunaan Apache Web Server. Fungsi dari SEM. Fungsi SEM sendiri adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau local host yang terdiri beberapa program antara lain Apache HTTP Server
MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Kemudian ada lisensi software dan free lisensi software. Lisensi software adalah izin atau hak dan pembatasan yang diberlakukan atas perangkat lunak, baik berupa suatu komponen atau program berdiri sendiri. Penggunaan suatu perangkat lunak tanpa lisensi dapat dianggap pelanggaran atas hak eksklusif pemilik menurut hukum hak cipta, atau kadang paten, dan dapat digunakan untuk membuat pemilik menuntut pelanggarnya. Dalam suatu lisensi, penerima lisensi diizinkan untuk menggunakan perangkat lunak berlisensi sesuai dengan persyaratan dalam lisensi. Kemudian ada macam-macam software atau perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak aplikasi, yaitu aplikasi software seperti pengolahan data, lembar tabel hitung, pemutar media, dan paket aplikasi perkantoran seperti OpenOffice.org. Yang kedua adalah sistem operasi atau operating system, misalnya Linux dan juga Windows. Yang ketiga perkakas, yang keempat pengendali perangkat keras, dan yang kelima perangkat lunak menetap. Selanjutnya sistem bilangan dan kode. Dalam sistem digital, informasi numerik dinyatakan dalam sistem bilangan dan pengkodean antara lain. Yang pertama ada bilangan biner atau bilangan dasar 2, kemudian bilangan oktal, bilangan dasar 8, bilangan heksadesimal, bilangan dasar 16, kemudian kode Gray, kode BCD, kode Access 3, dan ASCII kode. Selanjutnya ada pengenalan sistem operasi. Pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang bertugas untuk mengatur atau mengontrol manajemen hardware serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti aplikasi Office, aplikasi desain grafis, dan juga aplikasi multimedia. Generasi sistem operasi yang pertama kali yaitu pada tahun 1945 hingga 1955 oleh Vacuum Tubes and Plug Boards, belum memiliki sistem operasi dan lebih mengarah kepada perhitungan numerik dalam mekanisme menjalankan sistem komputer. Yang generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965, transistor and batch system, penggunaan batch processing system, yaitu pekerjaan dikumpulkan ke dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Selanjutnya ada layanan sistem operasi. Yang pertama, pembuatan program sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program seperti editor. Yang kedua, eksekusi program sistem harus bisa meload program ke memori dan menjalankan program tersebut. Program harus bisa menghentikan pengeksekusian baik secara normal maupun dalam keadaan error. Yang ketiga, operasi I-O. Program sedang dijalankan kadang kala membutuhkan I-O untuk efisiensi dan keamanan. Yang keempat, manipulasi sistem berkas. Program harus membaca dan menulis berkas. Kadang juga harus membuat dan menghapus berkas. Kemudian ada sistem operasi Linux. Linux adalah suatu sistem operasi yang bersifat multi-user dan multitasking, yang dapat berjalan di berbagai platform termasuk prosesor Intel 386 maupun yang lebih tinggi. Sistem operasi ini mengimplementasikan standar POSIX. Linux dapat berinteroperasi secara baik dengan sistem operasi yang lain, termasuk Apple, Microsoft, dan juga Novell. Nama Linux sendiri diturunkan dari pencipta awalnya, yaitu Linus Torvalds. Sejarah dari Linux. Linux pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Dulunya Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Linux versi 0.01 dikerjakan sekitar bulan 1991.
Kelebihan dari Linux atau Unix memberikan beberapa proses spesial di mana terminal printer dan device hardware lainnya dapat diakses seperti kita mengakses file yang tersimpan dalam hard disk atau disket. Pengenalan basis data. Pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database. Basis data ditemukan pertama kali pada tahun 1960 oleh Charles Backman. Komponen dari basis data yang pertama itu ada hardware, yang kedua ada sistem operasi pengolahan basis data atau DBSM, yang ketiga ada basis data atau database, dan yang keempat ada sistem operasi. Basis data biasanya digunakan untuk sebuah bisnis seperti bank, universitas, pabrik, dan lain-lain. Keuntungan dari basis data atau database. Yang pertama yaitu terkontrolnya rangkap data, terpeliharanya keselarasan data. Selanjutnya ada dasar-dasar internet. Istilah internet berasal dari bahasa Latin, inter yang berarti antara. Secara kata per kata, internet berarti jaringan antara atau penghubung. Memang itulah fungsinya. Internet menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung pada satu sama lain sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berkomunikasi. Sejarah internet pada awalnya, yaitu ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, kemudian University of California, Santa Barbara University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober tahun 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan di semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Jenis-jenis layanan internet, electronic mail atau email, kemudian FTP atau File Transfer Protocol, dan yang terakhir ada telenetworking atau telnet, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengenalan komunikasi data. Pengertian komunikasi data atau komunikasi data adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media. Media tersebut berupa kabel koaksial, fiber optik, microwave, dan sebagainya. Fungsi sistem komunikasi data yang pertama, memberikan informasi kepada daring yang tepat dalam waktu yang tepat. Yang kedua, memperoleh bisnis selagi data tersebut dibuat atau online. Yang ketiga, sistem komunikasi data memungkinkan orang dan bisnis yang mempunyai lokasi geografi berlainan dapat saling berkomunikasi. Topologi jaringan, jaringan ring, kemudian jaringan star, jaringan bus, dan juga jaringan hybrid. Yang terakhir ada konsep dasar keamanan komputer. Security komputer, segala sesuatu yang mengenai keamanan bagi sistem komputer. Filosofi dari keamanan komputer yaitu agar dapat mengamankan sistem komputer dengan benar, maka kita harus tahu karakteristik pengganggu yang akan mendatangi sistem komputer kita. Komponen sistem komputer. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, misalnya dari pencurian dan lain-lain. Perangkat lunak software, misalnya dari serangan virus, hacker, dan lain-lain. Perangkat manusia atau brainware, pembajakan tenaga kerja. Kemudian ada jenis-jenis password. Yang pertama ada sidik jari atau telapak tangan yang biasa kita temukan di handphone. Kemudian ada retina mata dan juga tanda tangan. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa like di bawah ya.